my side even if the world is giving in. Don't you worry, I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggam di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen bisnis. Sudah hadir di studio kita seorang pemuda yang gagah. Wah, ini masih pemuda guys, masih milenial kayaknya ya. Hadir di studio Ciao Ekam membawa produk yang sangat luar biasa bernama Anugrah A3. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Sehat dulu guys, kantong kemudian. Ya, yang penting sehat. Sehat dulu. Itu orang Indonesia selalu beruntung. Betul. Untung masih sehat. Gimana nih keadaan sehari-hari selama pandemi kita ini? Keadaan sehari-hari alhamdulillah sekarang yang penting kalau kata saya apa yang bisa dilakukan lakukan ya kan. Kita nggak bisa pasrah ya kan. Pasrah ya. Ya pasrah dengan keadaan, nasib nggak bisa. Kita harus tetap kreatif. Gimana caranya tetap ya bergerak gitu. Harus karena kalau kita bergerak, nggak ya? bergerak cuma diam ya udah. Iya, harus bergerak. Kenapa diberi nama Anugrah A3? Yang pertama karena itu nama perumahan saya kebetulan ya. Oh, ada perumahan. Iya. Nama perumahan atau punya properti? Enggak, Nama saya tinggal di perumahannya? perumahan. Tinggal yang domisilinya di A3, Ya. Anugrah 3. Ya. Oh. Yang kedua, karena saya masih bertiga. Saya, istri dan anak. Oh, Makanya, iya. ya udah A3 aja lah gitu Iya. kata saya. Jadi milik bersama ya. Iya, Kan gitu. biasanya ada produk yang nama anak gitu ya. Ini nama bersama guys. Betul. Anik A3. Nah, Mas ini katanya Anugrah 3 itu dari Jati Agung ya? Betul. Jati Agung tuh. Jati Agung itu masih sedikit ya kita kenal soal UMKM-nya. Ya. Nah, Mas, dari sekian produk yang ada makanan basah ya kan, ada tapis dan macam-macamnya. Kenapa pilih cemilan? Yang pertama karena menurut saya itu lebih simpel ya, dari sisi produksi, pemasaran, kemudian inovasi produknya itu menurut saya lebih simpel ya kan. Dari sisi keawetan, daya tahan produk juga itu lebih lama. Jadi saya nggak terlalu pusing mikirin kalau kurang laku nanti atau nggak laku itu masa itu Kadaluarsanya kan masih panjang. Oh, Jadi iya. nggak ada dalam hitungan hari, jadi perputarannya masih bisa ada waktu gitu. Nah kalau yang lain, kalau dari sisi passion, craft segala macam, saya memang itu bukan passion saya ya kan. Saya apa dulu? Saya dulu kebetulan backgroundnya memang orang sales. Iya, sales marketing ya. Kebetulan saya juga dulu sales marketingnya bagian makanan dan minuman gitu. Nah kalau craft saya cenderung karena memang saya orangnya nggak kreatif. Dalam arti saya nggak telaten kalau bikin kerajinan, fashion seperti itu. Nah kalau olahan basah juga itu kebetulan istri sebenarnya bisa ya kan, cuman karena saya ngeliat marketnya tadi kan, marketnya itu kalau olahan basah itu lebih ke lokal, jadi teman-teman sekitar atau lingkungan sekitar lah. Kalau yang bentuk olahan kering, keripik itu kan bisa Luas ya, kemana-mana, bisa luas kemana-mana. itu sih. Jadi ini yang masak, yang ngolah ini Mas atau istrinya atau sama-sama ini? Sama-sama. Sama-sama ya. Wah, ini partner yang baik ya kan. Apa aja nih Mas yang kita bawa? Yang ada di A3? Kalau yang di sini yang saya bawa, yang pertama ini produk ikonik saya ya. Apa Saya tuh? bilang ini Ikonik? pare crispy. Nah, Jadi, iya, Parina. Nah, ini saya bilang ikonik ataupun identitas saya. Karakter A3 itu di keripik pari. Ya, Oh. itu. Yang kedua, saya punya keripik olahan buah. Olahan buah. Oh Ada ya, keripik ada pisang, terus kemudian keripik nangka, keripik nanas, pisang muli, sama keripik kulit patin dan Kulit ranting patin. udang serta kopi. serta kopi. Kopi Nah, Robusta. Ini kopi Robusta guys. Iya. Ya. Ini Ini dari olah Lampung sendiri atau? Dari Lampung Barat. Kebetulan kawan punya kebun kopi di Waitenong, daerah Fajar Oh, Bulan. tenang. Nah, kemudian dia minta bantu pasarkan, sudah saya ambil dari dia produknya, kemudian saya pasarkan di sini. Ya, ini berbagai macam keripik, olahan keripik ya. Dan ini ada lucunya tuh, ada sale guys. Sale itu kan Ya. biasa kita lihat basah ya. Ya. Basah gitu, agak lembut-lembut basah gitu. Nah, ini keripik. Nah, ini
Kok bisa nih? Ini apa bedanya dengan keripik pisang biasa? Kalau keripik pisang biasa itu kan bahannya pisang mentah. Kalau ini pisang matang. Asli pisang matang dan manisnya manis pisang matang tanpa dikasih gula. Oh gitu. Dan renyah crispy. Jadi renyah ya, tapi nggak tebal keras itu nggak ya? Enggak, renyah banget. Renyah banget ya. Dan ini packagingnya juga sudah apa sih namanya, walaupun masih aluminium foil ya. Iya. Tapi packaging untuk apa namanya stikernya itu sudah keren-keren. Ini ada binaan atau? Enggak, saya sendiri. Otodidak sendiri. Saya desain sendiri, mikir kreatif desainnya sendiri, kemudian makanya saya kadang suka berubah desainnya. Berubah dalam arti perpaduan warna, itu aja sih yang saya pengen. Jadi enggak pasti ya. Kadang-kadang sebulan pengen kreatif yang baru berubah gitu. Tapi judulnya enggak tetap A3. Tapi warna dasarnya kalau hijau ya tetap hijau, cuman mungkin hijaunya agak muda, agak tua, nah gituin aja. Oh, itu yang bedakan. Selain kopi kita ada enggak produk yang lain? Ada sih gula semut aren yang cuma ya? bisa bawa. Oh, jadi berbagai macam cemilan. Ya, karena konsepnya kan saya kan oleh-oleh cemilan, gubuk camilan dan oleh-oleh khas Lampung. Oh. Versi online jadi, awalnya. Apa namanya, konsepnya itu adalah apa namanya, sebuah toko guys ya, toko betul. Tapi dia online gitu. Berbagai cemilan ada di sini. Wah, ini mungkin bisa akan bertambah lagi ya? Iya. Karena saya nggak selalu menambah varian produk. Awalnya saya tuh cuma punya 3 produk, ya 3 produk. Kemudian saya nambah. Jadi jalan mau hampir 2 tahun, kurang lebih 1,5 tahun lah. Ya ini sudah punya 10 macam produk. 1,5 tahun, artinya produk ini ya, pandemi ya. Wah, ini korban corona juga kayaknya ini. Rumah produksinya di mana? Di desanya Banjaragung. Banjaragung. Iya, Kecamatan Jatiagung. Jatiagung. Ya. Ini sudah ada Jatiagung, sudah banyak ya UMKM-nya atau belum? Sebenarnya sudah banyak, cuman yang saya bilang saya ke teman-teman banyak, cuman tercecer yang saya bilang. Jadi mungkin masing-masing ya. Iya, belum terkonek atau belum terkumpulkan karena penggeraknya selama ini belum ada menurut saya. Kemudian juga data dari pemerintah juga belum up to date, belum update. Jadi ya saya bilang kurang sentuhan. Iya juga, pemerintahnya harus kejar bola ya. Karena kadang-kadang UMKM-nya juga kan nggak tahu. Terus ada juga yang nggak mau tahu. Betul. Yang penting dagang sama kawan-kawan sudah selesai gitu loh, nggak mau memperluas lagi ininya kan. Padahal seperti kayak gini udah bisa sampai luar Lampung ya. Pengolahannya nih masih manual ya kita. Ya. Jadi ini memang saya sebenarnya konsepnya adalah saya bilang tadi adalah toko oleh-oleh, ya kan, versi online. Dan baru sekitar 4 bulan atau 5 bulan ini saya menjajaki konsinyasi offline. Artinya saya masuk ke beberapa toko oleh-oleh di Lampung. Nah, saya juga membangun kemitraan. Jadi dalam arti kemitraan saya ibarat reseller? Enggak, saya punya teman-teman yang bisa saya berdayakan untuk kerjasama produksi produk. Jadi nggak semuanya saya produksi sendiri. Franchise gitu ya? Franchise ya kalau nggak salah nggak? Kalau dibilang franchise sih nggak. Jadi ya? lebih ke kemitraan dalam hal penyediaan produk. Saya yang menjualkan. Oh gitu, seperti kopi dari Whiteno. Nah, jadi teman-teman saya berdayakan, saya bantu, ya kan. Kamu bisa bikin produk apa? Dijual di ya kan? Ini online kita. Sini saya bantu jualkan, ya kan, seperti itu. Nah, termasuk yang keripik buah segala macam. Ini keripik buah ada yang diolah dengan mesin vacuum drying. Apa itu mesin vacuum? Mesin vacuum drying itu penggorengan vakum. Jadi kayak keripik nangka, keripik nanas, kemudian khusus ya penggorengannya ya? Iya, terus pisang muli. Nah, itu penggorengannya dengan mesin vacuum drying. Nah, itu alatnya saya nggak punya, tapi teman saya alhamdulillah saya bermitra dan beliau dapat hibah dari pemerintah. Nah, akhirnya beliau yang produksi, ya udah sini saya juga bantu jualkan seperti itu. Gitu. Jadi saya lebih senang ke bermitra karena apa? Saya nggak kepegang kalau semuanya produksi sendiri. Ya, jadi saya yang produksi sendiri cuma 3 produk, yang lainnya saya mitra sama teman-teman gitu. Oh gitu, iya. Jadi saling membantu kalau saya bilang, karena saya bilang gini, UKM ini untuk saat ini yang diperlukan adalah kolaborasi dan sinergi. Kalau kita gerak masing-masing susah berkembang. Benar. Kita harus saatnya untuk kerjasama sekarang, saya bilang, apapun bentuknya itu. Jadi gitu. Harus bersinergisitas. Ini masih seputar NIB ya? Gimana nih ini kita? Perizinan kita. NIB alhamdulillah kami sudah lengkap. Jadi NIB, kemudian IRT, halal sudah. Sudah halal juga. Oh, halal juga. Ya, cuman belum semua produk. Oh gitu. Apa saja yang sudah? Kalau yang sudah halal adalah keripik olahan buah. Lama nggak itu prosesnya kita?
Kalau halal sendiri sebenarnya lama nggak lama tergantung kitanya. Ya, karena itu kan pengerjaan itu kan kita yang dituntut untuk mengerjakan. Online itu ya? Ya, online tapi juga harus datang ke MUI, ke lembaga penjaminan jaminan halalnya, LPJH-nya kan gitu. Nah, kalau saya bilang sebenarnya 1 bulan beres harusnya. PRT pun demikian. PRT itu kalau cepat seminggu kelar. Bisa. Ya tergantung kita yang mengerjakan dan juga pejabat ataupun petugas terkait yang berhubungan seperti itu. Mas Rahmat ini termasuk UMKM yang cerdas ya guys ya. Artinya dia mengerti bagaimana dari tingkatan administrasi sampai namanya tingkatan bawah sinergisitas dengan kawan-kawan. Nah, ini bisa diusulin nih untuk pemerintahan Lampung Selatan, jangan sampai nggak dikasih juga hibah produk mesin apa itu tadi? Vakum raying. Iya, karena ini memang ada loh. Maksudnya bukan main-main, maksudnya bukan cuma sekedar data fiktif, maaf ya kalau ada yang data fiktif ya. Ini ada produknya dan memang orangnya juga jelas gitu loh. Cerdas. Nah, ini bisa merekrut kawan-kawan yang lainnya, diberdayakan dong, ya nggak? Iya. Pak Nanang, sama teman-teman. Iya, beneran itu. Kayak kemarin Dewa Kanan kan. Tetangga desa dengan Pak Nanang tuh. Wah, nah coba tetanggaan kan. Udah sampai mana aja produk kita? Kalau reseller saya itu sudah ada yang di Kalimantan, Jogja, Jakarta. Kemudian sempat ada di daerah Jambi, cuman sekarang lagi vakum. Oh iya. Gitu. Itu kalau reseller yang masih aktif daerah Kalimantan sama Jogja. Gitu. Wah, udah jauh banget ya sampai Kalimantan sana. Itu cuman apa tuh produk yang diminta mereka? Campur kopi, termasuk kopi? Enggak, kalau kopi enggak. Ya? Karena kalau kopi ini cenderung saya untuk pelengkap. Pelengkap ya. Karena Lampung kan selalu kopi. Ya, jadi saya tuh kalau berbicara tentang Lampung harus ada kopi dan keripik. Nah, itu makanya kopi adalah pelengkap saya gitu. Jadi Mas Rahmat ini kan ya, ini sukunya suku Jawa guys, tapi kayaknya cintanya cinta Lampung banget guys. Lihat dari packaging ya. Pertama lihat Mas Rahmatnya tapis. Ya terus ini ada stiker nih, lambang pariwisata. Wah, ini cinta Lampung banget ini kayaknya Mas ya. Lahir dan besar di Lampung. Lahir dan besar Lampung. Orang Lampung, sukunya yang suku Jawa. Iya, saya orang Lampung memang. Lampung. Keren bersama Kalimantan. Itu susah nggak kita pemasarannya? Ada ini nggak sampai ke sana? Apa berarti ongkir? Kalau saya rasa sebenarnya kendala kalau produk makanan ringan itu rata-rata berarti ongkir. Berarti ongkir ya? Rata-rata begitu. Saya bilang, kenapa? Karena ongkir ke Kalimantan itu luar biasa mahal. Ya kan, cuman memang potensi di sana juga karena di sana kan masih langka yang makanan keripik khasnya Lampung ini. Jadi mungkin harga jualnya jauh lebih mahal dari sini. Tapi tetap alhamdulillah tetap laku. Mungkin yang di sini biasa eceran 15.000 di sana 20.000. Iya. Tapi tetap laku karena di sana kalau sampai Kalimantan ya marketnya memang ada artinya. Iya, ada. Apalagi kalau sebenarnya ongkirnya itu bisa lebih murah, itu luar biasa sebenarnya. Marketnya itu masih terbuka lebar, cuman kendala yang dialami itu rata-rata karena ongkir. Dan ini pare ini termasuk yang bestseller ya? Iya, pare termasuk bestseller saya. Keren guys. Pahit nggak? Enggak ya? Iya. Karena udah diolah, direndam dengan garam dan sebagainya untuk menghilangkan pahit. Awal mula saya bikin ya udah susah bener ngilangin pahitnya ini gimana caranya. Saya uji coba terus, akhirnya ketemulah formula yang bisa menghilangkan pare. Menghilangkan gitu. pahitnya ya. Ya. Nah Mas, kayak bicara kendala tadi, dari ini kan produknya agak berat ya, buah soalnya kan, buahnya. Nanas kadar airnya tinggi, ya kan. Pare pahit. Yeah. Nah sale juga itu termasuk yang apa sih namanya basah juga ya, karena agak lembab juga. Itu kendalanya gimana nih? Ada nggak? Kalau kendala apa karena selesai dengan vakum tadi? Penggorengan vakum tadi. Kalau yang keripik buah itu bisa diselesaikan dengan mesin vakum drying. Saya bilang mesin vakum drying itu punya UKM punya satu aja alat vakum drying itu udah luar biasa. Saya bilang karena bisa bikin berbagai olahan produk. Mau bikin keripik olahan buah, keripik olahan sayur itu bisa. Emang mahal ya vakum penggorengan vakum? Paling murah setahu saya 14-15 juta itu kapasitas terkecil. Dan untuk standarnya UKM minimal yang 10 kilo itu seharga 35 juta. Itu murah kalau pemerintah yang ngasih, Mas? Iya, kalau UKM kayaknya iya, murah loh. Kalau itu iya, kalau dianggarkan saja hibah ya, hibah untuk per tahun itu satu itu kan kadang-kadang 50 sampai 200 juta ya. Anggaran, ya kan. Itu udah berapa UKM bisa merasakan penggorengan itu. Asal disalurkan, yang benar ya, kan benar ya. Gitu. Iya, mudah-mudahan Pak Nanang mah hebat,
Semoga jaya selalu lah Pak pokoknya. Amin, amin. Habis ulang tahun Mbak Nana kemarin. Oh iya. Bagi-bagi kado dong, hibah ya, hibah vakum, gorengan. Iya. Terus apa namanya pengering itu? Spinner. Spinner itu termasuk murah sih. Spinner juga termasuk salah satu kendala yang jarang dipunya oleh UKM. Dan banyak UKM olahan keripik yang belum punya spinner. Padahal termasuk yang nggak terlalu mahal ya. Iya, cuma di Lampung ini jarang yang bikin. Rata-rata belinya di Jawa. Iya, padahal bisa buat sebenarnya yang bisa buat itu Politeknik dari Unila ya kan yang berdayakan atau kolaborasi dengan kampus. Itu memang harus dibangun sinerginya. Iya, sebenarnya itu bisa dibuat. Orang saya melihatnya itu kayak dari toples plastik ada juga bisa. Ya, terus ininya kipas. Itu saya pertama bikin gitu. Iya. Saya sebelum kebeli spinner yang berbahan besi dan aluminium, saya bikin sendiri dengan toples. Karena saya dulu jujur saya kuliahnya kebetulan di teknik pertanian. Jadi saya agak-agak nyambung lah. Walaupun sudah 9 tahun yang lalu kuliah tapi ya agak-agak lupa. Akhirnya kepake juga ya? Kepake juga. Karena teknologi tepat guna. Ya kadarnya. Jadi awal mula saya bikin olahan keripik, itu pusing saya ngerasainnya. Ini minyak, ya kan? Saya kemas, kemudian seminggu kemudian udah melempem dan tengah. Gimana cara ngatisinnya? Kata saya bilang. Akhirnya saya muter otak, gimana caranya yang bikin spinner? Karena saya tahu kalau beli mahal, mahal dalam arti untuk duit UKM yang pemula, saya bilang itu sangat mahal, ya kan? Apalagi belinya harus di Jawa dan butuh ongkos kirim yang lumayan mahal kan gitu. Saya bikinlah dengan toples, kemudian dengan mesin dinamonya kipas angin, saya bikin. Ya alhamdulillah jalan 3 bulan awal saya pakai spinner sendiri itu. Lalu kemudian kapasitasnya nambah kan nggak kuat alatnya dinamonya, kemudian namanya juga alat kecil ya. Tapi kalau untuk pemula oke lah. Artinya untuk mencoba memulai usaha itu menurut saya oke. Karena saya sudah membuktikan. Ya keringnya sama, tetap kering. Hasilnya cuman sama. Lebih awet ya. Iya, karena kalau udah kering, karena kan bahan olahan keripik itu yang bikin nggak awet itu karena faktornya salah satunya minyak. Minyaknya itu. Kalau minyak itu bisa menyebabkan tengik dan lempem, pasti. Iya benar. Makanya saya dulu punya produk by order aja. Nggak saya kumpulin, nggak saya ini kan by order aja pesen baru beli. Karena minyaknya banyak. Iya. Minyaknya numpuk, saya nggak tahu itu mau buat spinner gimana, mau beli. Ya karena saya tahu UMKM itu biasanya modal itu nggak jarang ya di atas 5. Pasti di bawah 5, 2. Saya nggak nyampe. Iya. Saya di bawah 1 mah. Nah itu kan artinya kan memang benar-benar produk yang nekat. Iya, modal nekat. Modal nekat. Tapi memang sekarang ini harus digalakkan. Betul. Mas, kendala tadi nih yang soal pare ini pahit, terus ininya mungkin agak yang kering tadi ya masih lembab, masih asin, masih apa mungkin ya. Berapa lama sampai akhirnya fix jadi? Kalau yang pahit, pare pahit itu untuk mengembangkan saya butuh eksperimen 1-2 bulan waktu itu. 2 bulan ya? Iya, kurang lebih 2 bulan sampai benar-benar. Tiap hari tuh? Iya, terus. Saya coba terus dari awalnya olahan pakai tepung basah, itu gimana sih kok keras, nggak begitu renyah. Akhirnya saya ketemu yang formula, harus pakai tepung kering. Tepungnya pun harus seperti ini formulanya, campurannya. Belum lagi bumbu rempahnya, ya kan? Harus pakai bawang putih segala macam. Nah itu juga takarannya harus saya pasin ya, gitu. Jadi saya sekitar 2 bulan lah baru ketemu formula yang pas, kemudian adonan tepungnya, kemudian bukan adonan ya sih bilangnya ini karena kan tepung kering, jadi lebih ke balutan tepung sama campuran bumbu rempahnya yang bisa bikin rasanya pas gitu. Pahitnya tetap masih kerasa di akhir ya karena kan itu karakter pare. Kalau hilang benar pahitnya nanti dibilang bukan pare lagi. Sekilas dibilangnya ini ikan teri ya, nah karena bentuknya seperti ikan teri. Nanti pemasarannya kita lewat apa aja nih? Kalau yang awal mula, saya itu melewat marketplace dan reseller. Jadi saya jual di medsos pasti, Facebook, Instagram, ya kan. Kemudian yang kedua marketplace-nya saya kebetulan jual di Shopee dan Tokopedia. Nah itu ya lumayan, alhamdulillah. Dari pertama saya mengawali itu sebenarnya awalnya saya buka toko online dulu sebelum punya produk sendiri. Jadi waktu saya dropshipper artinya saya punya marketplace, punya toko online, kemudian saya jualin produk orang-orang gitu. Saya jualin sistem dropship. Nah kemudian saya udah mulai aktif, tokonya udah mulai naik, bikinlah saya produk. Sekarang yang saya fokusin adalah produk saya sendiri. Produk dropshipnya saya kurangin satu persatu gitu. Jadi Shopee dan dan Tokopedia yang lumayan. Barulah kemudian setelah reseller juga jalan udah lama. Reseller itu cuman sifatnya reseller ini memang nggak jarang konsisten ya, nggak pasti.
keluar gabung satu, yang satunya hilang, begitu terus, susah yang untuk konsisten. Ada sih memang beberapa yang masih konsisten dari awal tuh masih tetap repeat itu. Cuman memang yang saya bilang anak-anak milenialnya agak susah, karena memang saya bilang itu kan masalah kebutuhan ya. Kalau milenial ini motivasinya yang saya bilang masih belum punya yang jelas seperti apa untuk belajar berwirausaha gitu. Nah kemudian selain reseller saya juga baru sekitar 5 bulan lah saya ke toko oleh-oleh atau offline ke konsultasi. Jadi bisa dikatakan saya lama di online. Lama di online ya. Kadaluarsa kita sampai berapa lama? Kadaluarsa ada yang 4 sampai 8 bulan. Yang 4 apa itu? Keripik buah. Keripik buah ini saya bilang belum bisa dikatakan bisa tahan terlalu awet karena rentan dengan udara. Nah makanya kemasan saya juga ini masih semi, jadi masih kombinasi, ada plastiknya. Kalau yang aluminium foil keripik buah bisa 6 bulan. Oh 6 bulan. Ya. Kalau misalnya yang full aluminium foil seperti ini. Nah seperti kopi atau lainnya, nah ini bisa 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau yang seperti ini paling 4 bulan, 4 bulan paling lama 5 bulan. Gitu. Nah kalau untuk pari saya tes itu alhamdulillah sudah sampai 8 bulan. Sampai 8 bulan ya. Sudah saya uji 8 bulan dia masih oke. Kalau kopi ya lama, setahun. Iya, kopi lumayan lama ini. Iya. Kopi robusta itu memang khasnya Lampung. Betul. Ya, kita ada bahan pengawet nggak? Nggak ada ya. Murni tanpa bahan pengawet. Iya, lu nginget pengawet tadi, dia ngomong pengawet tadi kok lupa bahan pengawet. Kita murni nggak pengawet? Murni tanpa pengawet. Makanya lebih sedikit durasi waktunya. Ya, 4, 6, 8 ini. Nah kalau kopi ini sampai 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ngumpi pai katanya. Ngumpi pai. Slogannya Lampung, Ngumpi pai. Ini diproduksi oleh Quensa Adi tadi. Ini mitranya ya? Iya, ini kawan saya. Hai Quensa. Ya. Selain Quensa apa aja sih kita? Mitra kita? Enggak, kalau untuk kopi khusus Quensa. Oh gitu. Kalau yang olahan keripik buah Darsa. Darsa. Ya. Darsa itu apa nama ininya? Nama usahanya Darsa. Nama usahanya Darsa. Dia di bidang olahan keripik buah. Keripik juga. Ini saya lihat ada yang kecil, ada yang besar. Ya, variatif harganya. Apa karena ininya packagingnya lebih full aluminium, yang ini ada plastiknya atau gimana? Ini juga beda, karena kan neto atau berat bersihnya beda. Gitu. Yang kecil 65 gram, kemudian yang besar 125 gram. Kalau harga sendiri yang besar tuh, yang kecil 9.000, yang besar 15.000. 15.000. Ya harga konsumen ya. 65 ya. gram. Ya. Yang ini 125 gram. Ini paling besar ya kita? Iya. Paling besar 125 gram. Karena ukuran saya seragam. Rata-rata 15.000. Rata-rata 15.000. Yang 14.000 keripik sale dan fiskin. Apa tuh fiskin? Ini keripik kulit ikan patin. Oh. Sama keripik sale. Nah ini 14.000. Kalau yang keripik buah 15.000 semua. Ini 15.000. Ini 12.000. 12.000. Ya. Oh. Jadi yang lebih ini tapi beratnya kayaknya lebih ringan ya? Iya, ini 60 gram. 60 karena ukurannya besar. 60 gram karena ikan ya, olahannya juga ikan. Ya. Produknya, variannya, harganya, pemasarannya, kira-kira apa lagi Bang? Apa ya? Kalau untuk teman-teman UKM sendiri ya, yang pasti kita butuh yang namanya tetap inovasi. Ya. Artinya pembaruan produk baik dari varian rasa, kemudian varian jenis produk itu perlu saya bilang. Karena ya kita kalau nggak ada inovasi ya produknya gitu-gitu aja ya jenuh. Jadi UMKM ini harus penuh kreativitas ya. Betul. Nah kira-kira ada harapan nggak dengan pemerintah? Wah ada banget. Oh banyak ya, coba. Apa nih? Siapa tahu ada nonton. Siapa tahu pemerintah nonton kan? Iya benar. Kalau harapan pastinya ya saya bilang banyak UKM yang masih awam seperti saya ya. Katakan sebenarnya nggak susah bikin perizinan itu. Cuman memang perlu sosialisasi yang lebih intens dari pemerintah. Ya, artinya pendataan UKM itu bisa sampai tingkat level desa. Itu perlu saya katakan. Karena apa? Jangan-jangan di desa sendiri belum ada datanya nih, mana UKM-nya ya kan. Iya. Apalagi kabupaten atau provinsi gitu kan kalau seperti itu. Kalau saya bilang dari bawah dari desa sudah ada datanya, kemudian naik ke kecamatan, naik ke kabupaten dan provinsi, saya katakan itu akan bagus. Ya kan, artinya pemerintah akan melihat mana sih UKM yang perlu pembinaan yang perizinan, mana yang pembinaan BIMTEK yang seperti ini. Jadi bisa melihat mana yang lebih cocok, ya kan. Kalau memang perizinan belum lengkap, saya rasa sosialisasi ke bawah itu harus lebih intens. Karena ya pandangan di masyarakat yang awam atau UKM yang awam itu menurut saya
bikin perizinan semacam IRT sendiri gitu atau NIB gitu saya katakan, mereka nggak tahu apa sih harus gimana caranya seperti itu. Nah untungnya ini sekarang ini beberapa teman-teman UKM yang menurut saya lebih duluan memulai ini sudah mulai aktif bergerak membantu ke sesama UKM ya kan. Kita coba turun ke bawah, kita coba ke bersinergi, kemudian kita mendata pelaku-pelaku UKM di wilayah kita dampingi, kita ajak bareng, mana yang belum lengkap perizinan kita bantu ya kan, kita fasilitasi, maksudnya kita hubungkan dengan pihak-pihak terkait gitu. Nah maksud saya perlu adanya concernnya, benar-benar concern dari pemerintah terutama soal perizinan. Ini belum ngomongin hibah. Kalau hibah itu kan kalau hibah pasti itu harapan itu harapan. Banyak anggaran kita. Betul, apalagi memang kita lihat UKM-UKM yang punya potensi ya kan. Saya bilang punya potensi gini, banyak warga-warga atau masyarakat di sekitar saya sendiri terutama ya, sekitar saya yang bisa diberdayakan ya kan, ibu-ibu yang memang notabene di rumah itu nganggur, nggak ada kerjaan. Saya bilang itu perlu diberdayakan. Nah pemberdayaan seperti apa itu kita UKM itu perlu banyak fasilitasi ya, terutama sarana prasarana ya kan. Misalkan saya bilang tadi mesin vakum drying mau beli sendiri harganya mahal, sementara kalau saya punya ya saya bisa memberdayakan ini lingkungan sekitar ya kan. Mungkin petani-petani olahan buah bisa lahan-lahannya bisa dibantu untuk menanam, kemudian kita yang produksi, kita jualkan semacam itu. Karena UMKM ini juga bisa banyak banyak keuntungan ya, selain kita mengentaskan kemiskinan, itu juga pengangguran juga kita bisa entaskan. Udah gitu ini juga termasuk dapat devisa dong. Iya. Ada pajak juga kan ini? Iya, benar. Iya, dapat devisa juga. Saling bersinergi justru pemerintah. Iya. Pananan? Ya, pananan. Ini pananan disebut terus ya. Nanti batu-batu dan bersihin. Beri motivasi dong untuk para UMKM yang ada di Lampung khususnya. Ini kan sekarang masih banyak yang terpuruk nih, ya kan? Karena nggak pasti mungkin termasuk Mas Rahmat ya. Untuk bertahan itu perlu energi yang besar juga untuk tetap semangat gitu. Betul. Iya, banyak yang nangis di pojokan nih Mas. Coba dong kasih motivasi. Oke, kalau saya sebenarnya untuk ngasih motivasi juga mungkin banyak dari teman-teman yang lain juga bisa memberikan. Cuman saya sekedar sharing ya, dalam arti gini. Untuk kondisi saat ini saya bilang kita nggak bisa pasrah dengan keadaan. Apalagi pandemi seperti ini, daya beli masyarakat mungkin bisa dikatakan turun. Keadaan ekonomi juga mungkin terpuruk ya saya katakan, dan ini berdampak ke banyak bidang. Tapi saya katakan gini, secara nasional dampaknya untuk UKM sendiri sebenarnya UKM saat ini menjadi tulang punggung penguat ekonomi Indonesia menurut saya ya kan. Dan ini salah satu motivasi kebanggaan kita loh sebagai UKM. Ini yang kita harus sama-sama sadari. Oh, ternyata kita ini ya kan, usaha kita ini bisa memberikan hal yang positif untuk negara ya kan. Dan inilah yang harus kita menjadikan motivasi, gimana caranya kita tetap fight ya kan. Tetap fight. Nah, gimana caranya? Kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ya kan. Sekarang dituntut semuanya serba digital, serba online. Kalau kita nggak bisa ngikutin, ya wassalam saya bilang kan. Ya kan? Alangkah banyak perusahaan-perusahaan besar bahkan ya kan yang nggak bisa ngikutin teknologi, akhirnya ya kolaps gitu, gulung tikar. Pun juga dengan UKM, lama-lama kalau kita nggak bisa ngikutin strategi teknologi dan inovasi, ya lama-lama kita juga akan hilang gitu. Jadi kuncinya adalah ikutin teknologi. Kalau memang harus digital, jualnya, cara jualnya tidak selamanya kita harus titip atau konsinyasi atau jual offline. Online sangat terbuka lebar pasarnya, dari lokal, nasional, bahkan luar negeri konsumennya. Saya melalui marketplace, produk saya bisa sampai ke luar negeri, ya kan. Kemudian melalui reseller ataupun online via media sosial, saya pun bisa sampai ke luar negeri ataupun luar provinsi. Jadi banyak sebenarnya potensi atau peluang yang masih bisa kita berdayakan, yang masih kita maksimalkan, tinggal kitanya mau apa enggak. Ya, gitu. Kuncinya seperti itu sih, Bu. Jadi kesimpulannya dari Mas Rahmat adalah mau apa enggak? Iya. Ya. Mau apa enggak, mau tetap nangis, tetap fight ya Mas ya. Betul. Nah, kira-kira Mas apa lagi nih yang belum kita sampaikan tentang produk Aditya? Saya rasa sudah semua ya kan. Kalau teman-teman semuanya mungkin ada yang tertarik, ini khususnya bagi konsumen ya. Saya bilang kalau UKM saya rasa udah, mungkin beberapa UKM saya bilang udah familiar dengan A3. Tapi kalau untuk konsumen, kalau pengen dapetin produknya A3 ya kan, teman-teman bisa ke, misal yang di Bandar Lampung pengen ke toko-toko ya. Apa itu tokonya? Saya taruh di toko Haitoms, Damarian, kemudian di Gang PU kita taruh di Pisang Samia. Di sekitaran kantor gubernur produk saya ada di Sigermat, ya kan.
Kemudian kalau mau yang belanja online, terutama yang luar kota nih ya, yang pengen dapetin gratis ongkir biasanya kan kalau di Shopee atau Tokopedia, ini aja, lihat aja toko saya Anugerah 3 Store. Nah, silakan. Jadi sahabat cowok Ekam yang penasaran dengan produk dari A3, ini ada paringnya nih yang best seller ya. Salah, bagaimana nih best seller kita? Ini paringnya. Segera cek tadi berbagai macam marketplace-nya, toko-tokonya dan media sosialnya. Media sosial artinya masih nama Mas Rahmat ya? Iya, Facebook masih nama saya. Ya, kalau IG-nya udah Cemilan Anugerah 3. Kamu harus segera cek. Dan ini juga membuka peluang untuk reseller. Iya. Special price buat reseller. Ya. Dan ini harganya terjangkau guys, ya. Dan ya buah loh, buah di pasar ya, buah itu sekilo aja berapa coba? Kan? Ini udah jadi produk ini keren. Tapi bisa sekilo bisa jadi banyak ya? Enggak juga, kan sekilo mengandung air buah. Oh iya juga ya. Kalau diolah kan airnya dibuang, jadi enteng. Enteng juga ya, sama aja. Nah iya, nah sebelum kita menutup nih, ini pisang ya? Apa nanas nih? Itu tuh berapa? Satu nanas jadi berapa? Satu buah nanas itu beratnya ya nggak nyampe sekilo. Bisa jadi berapa ini? Dikit lah, cuma jadi dikit. Paling jadi cuma satu atau 2 bungkus. Oh iya. Jadi jangan lihat, mahal amat nih gede itu nanas dapat segini ya. Coba dikeringin deh. Nah, pengering kita masih udah spinner atau kita pakai matahari jemur nggak? Spinner. Sali ini nggak dijemur ya? Spinner pakainya. Spinner ya. Iya. Jadi ya kalau yang dengan vakum drying setelah digoreng vakum dengan langsung spinner, ya? Tanpa dengan vakum pun goreng dengan wajan biasa, yaitu dengan spinner juga ngering minyaknya. Bukan ngering minyak nih. Kita ada pengering dijemur dulu nggak di matahari nggak ya? Nggak ada. Menurut saya nggak ada yang proses pengeringan. Semuanya langsung gitu. Keren, Mas Rahmat. Mas Rahmat, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah hadir di studio Cowok Ekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa ikut mempromosikan Anugerah 3, Cemilan Anugerah 3 dan kopinya, Kopi Lampung dan dari Queen Sabadi. Ya, apa kabar Bang? Dapat tadi mikro satu nih Darsa. Main-main ke sini. Oh ya, ajak nih bagi produk UMKM nih yang ingin ikut memperkenalkan di Cowok Ekam, hubungi Rampot ini saya. Hubungi DM kita, di IG kita Cowok Ekam, hubungi DM-nya nanti kita komunikasi. Iya, makasih Mas sekali lagi. Semoga usahanya lancar, maju, sukses dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yudin Sanggem bersama Mas Rahmat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.